Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adi Purnomo, NIM 18440410009 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit ringkasan materi tentang ringkasan keterampilan komunikasi dalam mata kuliah keterampilan komunikasi. Nah, yang pertama itu pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang menginginkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Dalam setiap interaksi tersebut berlangsung peristiwa komunikasi. Mengapa komunikasi antar pribadi sangat penting? Karena komunikasi antar pribadi membantu perkembangan manusia dan sosial kita. Kedua interaksi atau jati diri kita terbentuk dalam komunikasi dengan orang lain. Ketiga, dalam rangka memahami realitas skilling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Dan keempat, kesehatan mental kita sebagian besar dari ditentukannya oleh kualitas komunikasi atau hubungan atau kita dengan orang yang lain. Kedua, keterampilan dalam komunikasi. Keterampilan dasar yang perlu dimiliki adalah keterampilan harus mampu saling untuk memahami. Kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Ketiga, kita harus mampu saling mencintai dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan membentuk konflik bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang yang lain. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi mengandung pengertian memberitahukan informasi dalam bentuk berita, pesan, pengetahuan, pikiran, nilai-nilai kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut berpartisipasi. Selanjutnya itu proses komunikasi. Menurut Stephen 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang diinginkan sebagai pesan yang harus disampaikan dari sumber pengirim ke penerima. Pesan itu dikodekan ke penerima yang menerjemahkan ulang pesan yang dimiliki oleh pengiriman. Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Komunikasi satu arah adalah situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerimanya telah mengondisikan posisinya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengaruh cukup leluasa mendapatkan umpan balik cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimnya. Jenis komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri individu. Dalam hal ini, individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara individu dengan kelompok. Jenis ini berlangsung biasanya dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya.
4. Komunikasi massa. Komunikasi yang berlangsung antara individu dan kelompok dengan hayalak banyak atau massa, misalnya dalam sebuah pidato. Komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi lisan. Saran utama menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan seperti pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus formal. Itu semua adalah bentuk dari komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan ini adalah kecepatan umpan balik yang dihasilkan. Kedua, komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengirim, laporan berkala, organisasi pengumpulan di depan buletin, atau alat yang dilakukan via kata-kata atau dalam simbol yang tertulis. Komunikasi verbal. Yang ketiga, komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, menurut Musadi 2013 terdapat beberapa aspek, diantaranya itu vokabulari atau pembentukan kata-kata, 2. Racing atau kecepatan, ketiga intonasi suara, keempat humor, kelima singkat dan jelas, dan yang terakhir itu timing atau waktu yang tepat. Keempat, komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kali kita secara verbal menyampaikan pesan ke seseorang, seperti ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan tubuh, dan gaya berjalan. Kelima, sejarah pengertian atau salah pengertian. Cara untuk menghindari salah pengertian, mengatakan apa yang harus kita inginkan dengan statement, menjadi pendengar yang aktif dan memberi rasa hormat kepada orang lain. Jenis-jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama, tahap perkenalan. Dikategorikan sebagai kenalan karena hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Pada waktu pertama kita bertemu ada 3 tahap perkenalan. Tahap 1 pasif, 2 tahap aktif, dan yang ketiga tahap interaktif. Yang kedua, tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran, agar dua pihak komunikasi harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Ketiga, tahap keakraban atau keintiman. Hubungan antara pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Keempat, tahap hubungan suami istri. Hubungan ini ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi. Kelima, tahap hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan orang-orang mereka dalam satu keluarga. Ini perasaan yang muncul pada hubungan ini adalah prinsip rasa kita bukan mereka. Jadi dalam hubungan keluarga ini mereka menjunjung tinggi itu namanya rasa kita bukan mereka. Keenam, tahap hubungan persaudaraan. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakaknya, maupun antara anak-anak dan ayah atau ibu yang sama. Dan yang selanjutnya itu pembukaan diri. Pembukaan diri merupakan cara pengungkapan atau tanggapan terhadap situasi yang sedang kita sedang memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa lalu atau di masa kini. Yang pertama, jendela Johari berisi 4 serambi. Satu berasal dari hal-hal yang kita ketahui, diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi 2 berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun
tidak diketahui orang lain maka disebut dengan daerah tersembunyi. Dan serambi 4, berisi hal yang tidak diketahui baik dari kita sendiri maupun orang lain disebut serambi tak sadar. Kedua, membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, tentunya dua orang harus saling mempercayai hal yang dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil risiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan relaksasi terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menjatuhkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Ketiga, mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi risiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rendah di depan orang yang lain. Tepatnya membuka diri dan rela menunjukkan peranan dan lingkungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat yang menguntungkan. Hambatan komunikasi efektif. Faktor penghambat komunikasi adalah konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Kedua, penutup diri terhadap info baru. Ketiga, penilaian terhadap pengiriman pesan. 4, pengamatan yang berbeda. Kelima, perbedaan persepsi. 6, pengaruh emosi. Dan yang terakhir itu salah informasi. Yang menghambat atau memperlambat komunikasi yang efektif yaitu penyaringan informasi yang sering dimanipulasi. 2, persepsi selektif. Penerimaan dalam proses komunikasi secara selektif ini melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan saja, motivasi dan latar belakang. Ketiga, informasi berlebih. 4, emosi. 5, bahasa. Dan 6, kegelisahan komunikasi. Konflik dalam hubungan antar pribadi itu, pertama, konflik dan nilai positifnya. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik karena adanya pertimbangan pendapat antara perbedaan kepentingan. Namun konflik juga ada nilai positifnya, diantaranya ialah konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Ketiga, konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari dan atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Keempat, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik karena adanya perbedaan pendapat dengan sahabat atau pada saat diskusi. Perbedaan pendapat dapat membimbing terpecahnya keputusan bersama yang baik tentang dan bermutu. Dan yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan kecil yang kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Selanjutnya, strategi dalam mengatasi konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Kura-kura akan selalu bersembunyi di balik tempurungnya, maka orang menyelesaikan konflik cenderung menghindari ke pokok-pokok sosial maupun orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawannya dengan memaksa menerima seleksi konflik yang disodorkan. Baginya, tercapai tujuan pribadi adalah hal yang utama, sedangkan hubungan dengan pribadi lain tidak terlalu penting. Ketiga, gaya kancil. Seorang kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Ia ingin diterima dan disukai oleh binatang lain. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Keempat, gaya rubah. Rubah yang mencari komponen baginya merupakan tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Kelima,
gaya burung hantu, sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungan dengan pihak lain. Baginya konflik merupakan masalah yang harus dicari solusinya dan pemecahan yang harus berjalan dengan tujuan pribadinya. Nah, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.